Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok E ingin mempresentasikan tentang memahami kegiatan pemasaran yang sesuai dengan syariat Islam. Next. Nah, dari kelompok E ini sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Gilang Ramadhani dengan NIM 1808-1010-2009. Lalu yang kedua ada Desi Dwi Prabaswara Puspita dengan NIM 1808-1010-2073. Lalu yang ketiga ada Ilham Maulana dengan NIM 1808-1010-2054. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Rensia Yuliati Pratama dengan NIM 1808-1010-2054. Next. Untuk pembahasan mengenai pengertian dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Bisa di next. Baik, yang pertama adalah tentang pemasaran secara umum. Pemasaran secara umum, menurut Stanton, pemasaran adalah suatu sistem total kegiatan yang dirancang untuk menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan yang diambil dalam bidang pemasaran harus ditujukan untuk menentukan produk dan pasarnya, harga serta promosinya untuk dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Itu pemasaran secara umum. Sedangkan pemasaran secara syariah itu bisa di next. Pemasaran secara syariah itu adalah definisinya adalah penerapan suatu disiplin bisnis strategi yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi pemasaran syariah itu dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Hermawan Kartajaya, nilai inti dari pemasaran syariah itu adalah integritas dan transparansi. Sehingga pemasar tidak boleh bohong dan orang membeli karena butuh yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, bukan karena diskonnya. Jadi next. Selanjutnya yaitu tujuan. Next. Tujuan pemasaran syariah menurut Arham tahun 2010 ini ada dua. Yang pertama yaitu memformulasikan dan membawa teori pemasaran Islam menuju dunia baru sebagai bagian dari disiplin pemasaran modern sesuai dengan ajaran Islam. Jadi yang pertama yaitu ingin membawa pemasaran Islam ini menuju pemasaran modern yang ada pada zaman sekarang ini. Tentu dengan landasan dan dasar-dasar yang ada di ajaran agama Islam, atau ketentuan-ketentuan syariahnya itu tetap ikut ke dalam teori pemasaran Islam. Lalu yang kedua yaitu implementasi pemasaran syariah harus mampu menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Karena kita sebagai manusia ini kan diberikan amanah oleh Allah untuk mengelola bumi beserta isinya. Oleh karena itu, kepercayaan dari Allah ini harus dimanfaatkan dengan baik hingga mendatangkan kemaslahatan baik dalam praktik pemasaran ini, sehingga wujud keadilan sosial ini merupakan suatu bentuk untuk mendatangkan kemaslahatan. Jadi tujuan pemasaran syariah yang kedua ini untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai suatu kemaslahatan. Next. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip marketing syariah. Dalam buku karya Hermawan Kertajaya dan Sakir Sula mengatakan bahwa untuk mengkonsep sebuah marketing syariah harus mengetahui tentang prinsip marketing syariah. Menurut mereka ada 17 prinsip marketing syariah. Yang pertama ada C. Information technology allow us to be transparent. Perubahan adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu, perubahan perlu disikapi dengan cermat. Kekuatan perubahan terdiri dari 5 unsur.
perubahan teknologi, perubahan politik legal, perubahan sosial kultural, perubahan ekonomi, dan perubahan pasar. Dalam hal ini lebih menekankan pada dampak perubahan teknologi. Akar terjadinya segala perubahan, baik perubahan sosial, politik, ataupun ekonomi adalah karena adanya inovasi yang terus-menerus di bidang teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat harus dimanfaatkan oleh marketer syariah untuk menopang kinerja dari para marketer itu sendiri. Para marketer tentu akan dimudahkan dengan melayani masyarakat dengan perkembangan teknologi. Yang kedua ada kompetitor. Be respectful to your competitor. Dalam menjalankan syariah marketing, perusahaan harus memperhatikan cara mereka menghadapi persaingan usaha yang serba dinamis. Jadi ketika persaingan usaha yang dihadapi semakin ketat dan kadang bersifat kotor, perusahaan harus mempunyai kekuatan moral untuk tidak terpengaruh oleh permainan bisnis seperti itu. Para marketer syariah harus patuh pada prinsip-prinsip Islam dalam melakukan kegiatan pemasaran. Dalam menghadapi persaingan pun, marketer syariah dituntut untuk bersaing secara sehat dan tidak menggunakan cara-cara yang kotor. Marketer syariah juga harus menghormati para pesaingnya karena pada dasarnya semua manusia bekerja untuk mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada customer, the emergence of customer global paradox. Di era globalisasi seperti sekarang, masyarakat menjalani kehidupannya secara paradoks. Paradoks yang terjadi ini mengharuskan kita untuk fokus terhadap apa yang terpenting dalam aktivitas sehari-hari. Bagi umat beragama, globalisasi membawa banyak manfaat dan peluang. Karena itu kita mesti belajar satu sama lain tanpa meninggalkan jati diri kita. Di zaman globalisasi ini, para marketer syariah harus cepat beradaptasi pada lingkungan. Karena di zaman globalisasi ini muncul budaya-budaya baru yang masuk karena pengaruh globalisasi. Yang keempat ada company, develop a spiritual-based organization. The Body Shop yang didirikan oleh Anita Roddick merupakan perusahaan kosmetik yang pernah terpilih sebagai Company of the Year pada tahun 1987. Merupakan perusahaan yang sukses berkat nilai dan prinsip dasar yang dianut perusahaannya. The Body Shop ini mempunyai prinsip kejujuran yang ditujukan dengan memberikan value yang sesuai dengan pelanggan dari produk-produk yang dihasilkan. Apa yang dilakukan Anita Roddick ini pada dasarnya adalah penerapan nilai-nilai spiritual dalam perusahaan. Dengan menerapkan spiritual-based organization, mereka selalu menyampaikan pesan-pesan kepada bawahannya untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik dengan mengedepankan kerendahan hati dan kejujuran, bahkan ketika mereka telah menjadi pengusaha yang sukses. Yang selanjutnya ada segmentation. View market universally. Segmentasi adalah seni mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasar. Segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya dengan cara-cara yang kreatif dalam membagi pasar ke dalam beberapa segmen. Perusahaan dapat menentukan di mana mereka harus memberikan pelayanan terbaik dan di mana mereka mempunyai keunggulan kompetitif paling besar. Yang selanjutnya ada targeting, target customer heart and soul. Targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. Karena sumber daya yang dimiliki terbatas, dengan menentukan target yang akan dibidik, usaha kita akan lebih terarah. Tanpa adanya targeting, maka para karyawan akan bekerja semaunya sendiri, padahal mereka mempunyai potensi yang besar untuk memperoleh hasil yang maksimal. Maka dari itu, targeting penting dalam perusahaan untuk merealisasikan potensi pada karyawan itu sendiri. Yang selanjutnya ada positioning, build a belief system. Positioning adalah strategi untuk merebut posisi di benak konsumen. Sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetisi bagi pelanggan. Dan untuk perusahaan berbasis syariah, membangun kepercayaan berarti menunjukkan komitmen bahwa perusahaan itu menawarkan sesuatu yang lebih jika dibandingkan perusahaan dengan non-syariah. Yang selanjutnya ada differentiation. Differ yourself with a good package of content on context. Diferensiasi didefinisikan sebagai tindakan merancang seperangkat perbedaan yang bermakna dalam tawaran perusahaan. Diferensiasi bisa berupa konten atau juga disebut dengan dimensi. Diferensiasi yang merujuk pada value yang ditawarkan pada pelanggan dan juga konteks, yaitu dimensi yang merujuk pada cara Anda menawarkan produk itu. Yang selanjutnya ada marketing mix. Be honest with your 4 Ps. Marketing mix yang elemen-elemennya adalah produk, price, place, and promotion. Product and price adalah komponen dari tawaran, sedangkan place and promotion
adalah komponen dari akses. Bagi perusahaan syariah, untuk komponen tawaran, produk dan harga haruslah didasari dengan nilai kejujuran dan keadilan. Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, komponen akses sangat berpengaruh terhadap bagaimana usaha dari perusahaan dalam menjual produk dan harganya. Promosi bagi perusahaan yang berlandaskan syariah haruslah menggambarkan secara real apa yang ditawarkan dari produk-produk perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada selling, practice a relationship-based selling. Selling yang dimaksud di sini adalah bagaimana memaksimalkan kegiatan penjualan sehingga dapat menciptakan situasi yang win-win solution bagi si penjual dan pembeli. Dan melakukan selling, perusahaan tidak hanya menyampaikan fitur-fitur dari produk dan jasa yang ditawarkan saja, melainkan juga keuntungan dan bahkan solusi dari produk dan jasa tersebut. Yang selanjutnya ada brand. Use a spiritual brand character. Dalam pandangan syariah, brand yang baik adalah yang mempunyai karakter yang kuat, dan bagi perusahaan atau produk yang menerapkan syariah marketing, suatu brand juga harus mencerminkan karakter-karakter yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau nilai-nilai spiritual. Beberapa karakter yang bisa dibangun untuk menunjukkan nilai spiritual ini bisa digambarkan dengan nilai kejujuran, keadilan, kemitraan, kebersamaan, keterbukaan, dan universalitas. Yang selanjutnya ada service. Service should have the ability to transform. Untuk menjadi perusahaan yang besar dan sustainable, perusahaan berbasis syariah marketing harus memperhatikan servis yang ditawarkan untuk menjaga kepuasan stakeholders. Stakeholders yang dimaksud bukan cuma konsumen, tapi juga pemegang saham, pemerintah, dan para karyawannya. Yang selanjutnya ada proses. Practice a really business process. Proses mencerminkan tingkat kualitas, biaya, dan pengiriman. Proses dalam konteks ini bagaimana menciptakan proses yang mempunyai nilai lebih untuk konsumen. Proses dalam konteks biaya adalah bagaimana menciptakan proses yang efisien yang tidak membutuhkan biaya yang banyak, tetapi kualitas terjamin. Sedangkan proses dalam konteks pengiriman adalah bagaimana proses pengiriman atau penyampaian produk atau servis yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Yang selanjutnya ada scorecard. Create a balanced value to your stakeholder. Prinsip dalam syariah marketing adalah menciptakan value bagi para stakeholdernya. 3 stakeholder utama dari perusahaan adalah pelanggan, karyawan, dan pemegang saham. Ketiga stakeholder itu sangat penting, karena mereka adalah orang-orang yang sangat berperan dalam menjalankan suatu usaha. Dalam menjaga keseimbangan ini, perusahaan harus bisa menciptakan value yang unggul bagi ketiga stakeholder utama tersebut dengan akurat ukuran bobot yang sama. Yang selanjutnya ada inspiration, create a noble cause. Inspirasi adalah tentang impian yang hendak dicapai yang akan membimbing perusahaan sepanjang perjalanannya untuk mewujudkan goals perusahaan tersebut. Maka dalam perusahaan berbasis syariah marketing, penentuan visi dan misi tidak terlepas dari makna syariah itu sendiri dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Tujuan akhir ini harus bersifat mulia, lebih dari sekedar keuntungan finansial semata. Yang selanjutnya ada kultur, develop a ethical corporate culture. Budaya perusahaan menggambarkan jati diri perusahaan tersebut. Hal ini tercermin dari nilai-nilai yang dianut oleh setiap individu di perusahaan dan perilakunya ketika menjalankan proses bisnisnya. Budaya perusahaan yang sehat adalah budaya yang diekspresikan oleh setiap karyawannya dengan hati yang terbuka dan sesuai dengan nilai-nilai etika. Contohnya beberapa budaya dasar dalam sebuah perusahaan berbasis syariah itu, yang pertama ada budayakan mengucap salam, yang kedua ada murah hati, bersikap ramah, dan melayani, yang ketiga ada cara busana nuansa syariah, yang terakhir ada lingkungan kerja yang bersih. Yang terakhir ada institution, measurement must be clear and transparent. Prinsip yang terakhir adalah bagaimana membangun organisasi atau institusi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perusahaan, syariah harus memiliki sistem umpan balik yang bersifat transparan. Sistem umpan balik ini memeriksa tentang kepuasan akan terpenuhinya kebutuhan ketiga stakeholder utamanya. Transparansi berarti bahwa ketiga stakeholder utama itu harus mendapatkan informasi sejelas dan sejujur mungkin dari perusahaan. Iya, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pemasaran syariah. Karakteristik pemasaran syariah ini ada 4. Yang pertama adalah taitis atau labaniyah. Jadi dalam setiap langkah atau aktivitas dan kegiatan pemasaran yang dilakukan itu harus selalu melihat atau sesuai dengan syariat Islam. Jadi pemasaran syariah ini meyakini bahwa hukum-hukum Tuhan ini adalah hukum yang paling ideal.
yang paling sempurna, paling tetap untuk segala bentuk kebaikan, serta paling dapat mencegah segala sesuatu yang berbentuk kerusakan. Nah, jadi tentu hal itu dari yang di atas tadi itu adalah seorang pemasar syariah itu meskipun ia tidak mampu melihat Allah, ia itu akan selalu merasa bahwa Allah itu senantiasa mengawasinya. Jadi yang dimaksud Rabbaniyah di sini itu adalah di mana segala sesuatu kegiatan pemasaran yang berbasis syariah itu harus sesuai dengan syariat Islam. Dan bagi marketer syariah itu juga harus merasa di dalam dirinya itu bahwa meskipun dia tidak bisa melihat Allah dan tidak bisa melihat Allah secara langsung ya, karena kan Allah itu gaib. Nah, itu tapi dia itu harus merasa bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Jadi segala sesuatu kegiatan kita itu akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi dengan adanya kayak gitu akan mampu untuk menghindari segala macam perbuatan yang menyebabkan orang lain tertipu atas produk-produk yang dijualnya. Sebab seorang pemasar syariah itu akan selalu merasa bahwa setiap perbuatan yang dilakukan itu akan dihisab dan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan adanya konsep ini, seorang pemasar syariah itu akan selalu hati-hati dalam perilaku pemasarannya dan berusaha untuk tidak merugikan konsumen. Jadi benar ya, Taitis Rabbaniyah itu karena kita itu sebagai pemasar merasa bahwa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita itu tidak akan menipu dan tidak akan melakukan kecurangan dalam kegiatan pemasaran kita, seperti itu. Lalu yang kedua ada etis atau akhlakiyah, yaitu mengedepankan akhlak dalam setiap kegiatannya. Nah, ini merupakan keistimewaan yang lain dari marketer syariah, yaitu adalah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Pemasaran syariah ini adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama manapun. Karena hal ini bersifat universal. Jadi seorang pemasar syariah itu harus menjunjung tinggi etika dalam melakukan aktivitas pemasarannya. Salah satunya adalah dengan tidak memberikan janji manis yang tidak benar, serta selalu mengedepankan kejujuran dalam menjelaskan tentang kualitas produk yang ditawarkan. Jadi dari akhlakiyah ini, seorang pemasar syariah ini akan mengedepankan nilai-nilai moral dan etikanya. Mereka itu akan berlaku jujur dan menjunjung tinggi etika dalam melakukan kegiatan aktivitas pemasarannya, seperti itu. Jadi tidak mengumbar janji-janji manis, jadi apa yang ditawarkan dan dipromosikan atau dijelaskan itu adalah benar adanya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah realistis. Nah, di sini tuh marketing syariah itu bukanlah sebuah konsep yang eksklusif, fanatis atau modernitas dan kaku, melainkan konsep pemasaran yang fleksibel. Jadi di sini maksudnya di sini itu adalah pemasar syariah itu bukan orang yang berpenampilan ala bangsa Arab dan mengharamkan dasi, bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita itu tetap harus, maksudnya di sini itu realistis itu harus tetap benar-benar bersifat bersih, rapi dan bersahaja. Apapun modelnya, apapun gaya pakaiannya yang dikenakan. Nah, sifat realistisnya itu dikarenakan pemasaran syariah itu sangat fleksibel dan luas dalam tafsir hukum dan implementasinya terhadap pemasaran konvensional. Jadi realistis ya, tidak ada pembeda antara yang muslim dan non-muslim, seperti itu teman-teman. Dan juga sebagai pemasar syariah itu bukan berarti kita harus berpenampilan seperti kita bangsa Arab, enggak, tapi kita tetap harus menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan kita dan dilihatnya itu tetap rapi, bersih, seperti itu teman-teman. Lalu yang keempat itu adalah humanistis atau insaniah, yaitu bersifat humanistis, universal tanpa membeda-bedakan. Jadi di sini pengertiannya humanistis sendiri itu adalah bahwa syariah itu diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah, seperti itu. Jadi syariah Islam itu adalah syariah humanitis, diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa memperdulikan ras, terus tanpa memperdulikan warna kulit, tanpa memperdulikan kebangsaan dan statusnya apa, seperti itu. Jadi benar-benar universal dan tidak membeda-bedakan, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada marketing mix. Yang pertama itu produk. Produk di sini itu diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan, diciptakan tentu dengan memiliki keunggulan-keunggulan tertentu yang dapat bersaing di pasar. Jika dilihat dalam perspektif Islam,
suatu produk yang akan dipasarkan atau ditukarkan itu haruslah produk yang halal dan memiliki mutu atau berkualitas yang terbaik seperti itu. Maka dalam hal ini produk yang dipasarkan itu harus memenuhi ketentuan. Yang pertama itu halal. Artinya itu tidak menyebabkan kerusakan pikiran dalam bentuk apapun, tidak menyebabkan gangguan pada masyarakat. Yang kedua itu produk harus dalam kepemilikan sebenarnya atau di bawah kekuasaan pemiliknya. Nah, yang ketiga itu ada objek yang dijual harus dapat ditentukan secara tepat, baik itu kuantitas ataupun kualitasnya, seperti itu. Yang kedua itu harga atau price. Harga merupakan satu elemen marketing mix yang memiliki peranan penting bagi suatu perusahaan karena harga menempati posisi khusus dalam marketing mix serta berhubungan erat dengan elemen lainnya. Penetapan harga dalam perspektif syariah itu tidaklah terlalu rumit. Dasar penetapan harga tertumpu pada besaran nilai atau harga suatu produk yang tidak boleh ditetapkan dengan berlipat besarnya. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya itu, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Jadi, pada ayat ini sudah jelas bahwasanya kita itu tidak boleh melipat-lipatkan eh, keuntungan atau harga. Jadi, kita harus mengambil keuntungan itu porsi yang normal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu. Abu Naid berpendapat bahwa kebijakan harga dalam Islam itu harus meliputi berbagai, yaitu tidak memberikan pesan palsu pada pelanggan atau memperoleh satu informasi harga. Nah, yang kedua itu melarang mendapatkan sesuatu tanpa bekerja keras atau menerima keuntungan tanpa bekerja. Nah, yang ketiga itu mengubah harga harus diikuti perubahan kuantitas dan kualitas produk. Nah, yang keempat itu bisa di-next, menghindari tindakan menipu pelanggan demi keuntungan itu tidak diperkenankan dalam ajaran agama Islam. Nah, yang kelima itu tidak diskriminasi harga pada pelanggan. Nah, yang keenam itu dilarang propaganda palsu melalui media seperti itu. Jadi 6 yang meliputi dalam kebijakan harga ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga itu adalah place atau tempat. Keputusan distribusi yang menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat ini di mana produk tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan konsumen itu dapat dengan mudah untuk memperoleh suatu produk. Dalam perspektif syariah atau Islam, saluran pemasaran atau lokasi perusahaan bisa di mana saja, asalkan tempat tersebut itu bukan tempat yang dipersengketakan keberadaannya, namun tersirat. Islam lebih menekankan pada kedekatan perusahaan dengan pasar. Hal ini untuk menghindari adanya aksi pencegatan barang sebelum sampai ke pasar. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk mencegat barang dengan barang dagangan sebelum tiba di pasar. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat itu adalah promosi. Menurut swasta, promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Dalam Islam, melaksanakan promosi dilarang memberikan informasi yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam melakukan promosi barang yang diperdagangkan itu tidak pernah memberikan informasi yang itu berlebihan. Justru beliau itu memberikan informasi apa adanya, sehingga para pembeli atau konsumen itu akan memperoleh informasi tentang produk secara jelas sebelum memutuskan untuk membelinya. Gitu. Etika pemasaran syariah yang terdapat pada promosi. Yang pertama itu menghindari iklan palsu dan menyesatkan. Hal ini perlu dihindari karena iklan palsu itu menyebabkan hal-hal yang tidak sebenarnya terjadi itu terjadi. Jadi tidak perlu untuk dicontoh. Jadi dihindari saja. Nah, yang kedua itu menghindari promosi penjualan menggunakan penipuan. Hal ini sudah jelas dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan. Yang ketiga itu penolakan praktik manipulasi atau praktik penjualan yang menyesatkan. Seperti itu.
Yang kelima itu adalah people atau manusia. Manusia memegang peranan penting dalam praktik pemasaran, baik sebagai produsen maupun konsumen. Harus jujur dan bertanggung jawab kepada produk yang telah dibuatnya. Berkata Muslim, harus memberikan perhatian dan perlindungan pada suppliernya, karyawan, partner, bisnis, konsumen, dan masyarakat. Seperti itu. Dalam etika Islam, pemasar harus menunjukkan rasa tanggung jawab dalam 4 kategori. Yang pertama itu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia berdasarkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua itu ada tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada bertanggung jawab pada kesejahteraan sendiri. Nah, yang keempat itu ada tanggung jawab pada lingkungan. Maksudnya itu tanggung jawab yang berkaitan dengan seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak eh, membuang limbah sembarangan yang akhirnya itu membuat lingkungan itu tercemar. Jadi hal ini perlu dihindari untuk perbuatan seperti itu. Beberapa sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi landasan bagi produsen sebagaimana telah diriwayatkan oleh Bukhari antara lain itu yang pertama menghindari produk dan jasa yang secara jelas dan tegas dilarang dalam ajaran agama Islam. Yang kedua itu menghindari barang yang sifatnya ragu-ragu. Nah, yang ketiga itu bersikap jujur dalam membeli dan menjual. Nah, yang keempat itu menghindari kegiatan penipuan dan menghindari adanya unsur spekulasi atau goror, di mana goror itu ketidakjelasan seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu Gilang, tentang marketing mix. Di sini saya akan menjelaskan nomor 6 hingga nomor 10. Nah, yang pertama itu nomor 6 tentang proses. Menurut Abu Snaid 2012, elemen proses meliputi prosedur, mekanisme, alur kegiatan dalam pelayanan. Proses juga menunjukkan bagaimana produk atau jasa disajikan sampai pada pengguna akhir. Nah, pemasar ini harus menumbuhkan kepercayaan berkomunikasi dan mempraktikkan nilai-nilai etika mendasar yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam melakukan proses, pemasar harus memiliki beberapa nilai dasar, seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, rasa hormat, keterbukaan, dan kemasyarakatan. Rasulullah pun juga memberi contoh proses yang dipraktikkan dalam bentuk pelayanan yang santun, ramah, serta jelas dalam memberi informasi. Rasulullah juga memberi contoh betapa beliau sangat teliti dalam memberikan pelayanan. Produk atau jasa yang disampaikan kepada konsumen merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, apapun bentuknya, proses yang baik akan mendatangkan terciptanya kepuasan konsumen. Untuk yang selanjutnya, nomor 7 yaitu bukti fisik. Menurut Abu Snaid 2012, bukti fisik ini menjadi parameter dalam bauran pemasaran atau marketing mix itu sendiri. Nah, di sini terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu fasilitas eksterior, yang kedua fasilitas interior, dan juga yang nomor 3 bukti fisik lain. Bukti fisik di sini menjadi bukti bahwa adanya kegiatan pemasaran atau kegiatan bisnis yang dilakukan. Nah, yang pertama ini fasilitas eksterior. Ini contohnya yaitu adanya desain eksterior gedung yang digunakan, kemudian ada tempat parkir, pemandangan, dan lingkungan sekitar. Contohnya seperti di beberapa negara Muslim. Nah, ada perusahaan yang mendesain bangunan bank dan juga pusat perbelanjaan itu mengadopsi bentuk arsitektur Islam. Jadi dalam fasilitas eksterior bangunan di bank dan juga pusat perbelanjaan itu masih menggunakan arsitektur Islam. Ada unsur-unsur keislaman di dalamnya. Lalu yang kedua, fasilitas interior. Di fasilitas interior ini meliputi desain interior, peralatan yang digunakan untuk melayani pelanggan secara langsung untuk menjalankan bisnis. Nah, contohnya itu di negara Muslim, ada sebuah pajangan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis sebagai bentuk kearifan yang ditempel di dinding ruang tempat bisnis. Lalu yang ketiga ada bukti fisik lain. Bukti fisik lain ini seperti bukti fisik perusahaan, bukti fisik didirikannya perusahaan, kartu nama, alat tulis pendukung, laporan, tagihan,
penampilan karyawan, seragam, dan juga brosur. Seperti penampilan karyawan itu, penampilannya harus baik, menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang nomor 8 ini ada janji. Sebagaimana Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah janji-janjimu." Nah, dengan janji ini yang selalu dipegang oleh seorang marketer atau pemasar, maka dapat mempererat hubungan atau silaturahim. Janji sendiri merupakan sesuatu yang wajib untuk ditepati. Menepati janji merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan berdosa apabila mengingkari, baik janji yang melalui lisan maupun tulisan. Bahkan melanggar janji itu salah satu tanda orang yang munafik. Nah, sebagai seorang pemasar, tentu harus memiliki karakter atau sifat yang dapat menepati janjinya. Dengan janji yang selalu dipegang, dijaga, dan dihormati oleh seorang pemasar, maka dapat mempererat hubungan antar pebisnis juga dapat mempersatukan hubungan tali silaturahmi. Untuk yang selanjutnya ini ada nomor 9 sabar dan juga nomor 10 customer centrism. Untuk penjelasan dari sabar ini, nah kesabaran merupakan elemen marketing mix sebagai kunci dalam melakukan komunikasi. Salah satu sifat pemasar muslim yang baik adalah sabar, dan sabar adalah sifat yang paling disukai oleh Allah. Nah, sabar dalam praktik pemasaran itu dapat berupa teliti dalam menangani pelanggan, sabar mendengar keluhan pelanggan, sabar melayani permintaan pelanggan, dan bersahabat dalam menyampaikan informasi tentang spesifikasi dari produk. Lalu yang nomor 10 yaitu customer centrism. Jadi di sini customer centrism itu sendiri memiliki arti bahwa pelanggan sebagai titik fokus dari teori pemasaran. Nah, pemenuhan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan ini sebenarnya merupakan inti dari praktik pemasaran. Sehingga dari customer centrism ini yang dapat dilakukan yaitu dengan memahami kebutuhan konsumen itu sendiri apa, kemudian memberikan produk yang berkualitas untuk menghindari ketidakpuasan. Lalu adanya merek dalam produk itu untuk menambah kepercayaan dari pelanggan atau konsumen dan menyediakan layanan distribusi yang baik demi kenyamanan pelanggan. Yang selanjutnya ada etika pemasaran syariah. Dalam melaksanakan program pemasaran, Rasulullah sangat mengagungkan etika. Bahkan pribadi Rasulullah adalah pribadi berakhlak mulia yang mempresentasikan Al-Quran. Inilah bentuk nyata tentang kesantunan dalam menjalankan bisnis dan didukung dengan karakter yang kuat. Apapun yang dilakukan dan disampaikan Rasulullah merupakan panduan yang lengkap dan implikasinya membawa kemanfaatan bagi para pelaku bisnis yang mengamalkannya. Petunjuk tentang etika yang ditekankan oleh Rasulullah dan dapat dijadikan pedoman antara lain, yang pertama ada prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Sabda Rasulullah, "Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada kesadaran tentang signifikasi sosial kegiatan bisnis. Misi utama bisnis selalu memaksimalkan profit, juga memelihara nilai ta'awun, saling menolong, dan saling memberikan kemudahan bagi semua pihak. Yang ketiga ada tidak melakukan sumpah palsu. Sabda Rasulullah mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan mempedulikan nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat ada ramah tamah. Pentingnya keramahan juga ditekankan oleh Allah melalui firman-Nya di Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang selanjutnya ada tidak melakukan ba'i najah. Tidak diperbolehkan berpura-pura menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga yang tersebut. Skenario harga yang tidak wajar sangat dilarang, apalagi dilakukan melalui skenario persekutuan. Yang selanjutnya ada tidak boleh menjelek-jelekkan bisnis orang lain. Sabda Rasulullah, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Yang selanjutnya ada tidak melakukan ihtikar. Ihtikar adalah praktik penimbunan barang dengan tujuan jika terjadi kelangkaan barang, maka barang tersebut akan dikeluarkan. Tentunya dijual dengan harga yang sangat mahal demi meraup keuntungan yang banyak karena terjadinya over demand. Yang selanjutnya ada takaran, ukuran, dan timbangan harus benar. Yang selanjutnya ada bisnis tidak boleh sampai mengganggu ibadah kepada Allah. Ini juga termasuk dalam Quran surat Al-Jumu'ah
ayat 9-10 yang menegaskan pentingnya menegakkan sholat di saat melakukan aktivitas bisnis. Yang selanjutnya ada membayar upah dan gaji tidak boleh ditunda. Membayar upah dan gaji tidak boleh ditunda dan sesuai dengan kerja yang dilakukan. Sabda Rasulullah, bayarlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Baihaqi. Yang selanjutnya ada tidak monopoli. Monopoli adalah bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tujuannya utamanya adalah menguasai secara mutlak demi keuntungan. Praktik ini dikecam dalam Islam. Karena prinsip Islam sangat menekankan pada pemerataan penghasilan dengan jalan yang proporsional, tidak hanya berputar pada segelintir orang saja. Selanjutnya ada komoditas yang digunakan objek pemasaran adalah barang yang halal dan suci. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis minuman keras, bangkai, babi, dan patung. Hadis riwayat Jabir. Yang selanjutnya ada bisnis dilakukan atas dasar sukarela. Yang selanjutnya ada segera melunasi kredit atau utang yang menjadi kewajiban. Sabda Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling segera mempercepat membayar utangnya. Hadis riwayat Hakim. Yang selanjutnya ada memberikan kelonggaran waktu pada kreditor jika belum mampu membayar. Yang terakhir ada bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Ya, di sini ada transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan. Nah, mengapa transaksi-transaksi tersebut tidak diperbolehkan? Nah, tentu ada faktor yang menyebabkan transaksi tersebut tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah haram zatnya, yang kedua haram selain zatnya, dan yang ketiga tidak sah akadnya. Haram zatnya, yaitu haram barang atau jasa yang ditransaksikan seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan dari contoh-contoh zat-zat yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Jadi maksudnya haram zatnya ini adalah barangnya atau zat yang terkandung di dalamnya itu mengandung mengandung minuman keras, bangkai, daging babi, dan lain-lain sebagainya yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kegiatannya transaksinya berupa syariah, tapi kalau yang diperjualbelikan itu seperti minuman keras dan lain-lain sebagainya yang diharamkan oleh Allah, maka transaksi tersebut hukumnya adalah haram. Nah, seperti firman Allah di Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, jadi teman-teman, apabila terdapat seseorang yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad murabahah, maka walaupun akadnya sah, murabahah itu kan sah ya, tapi karena objek yang dijual belikan itu adalah minuman keras, maka itu haram, transaksinya haram, seperti itu ya teman-teman. Dan itu terlarang dan tidak diperbolehkan. Lalu yang kedua, haram selain zatnya. Nah, apa saja sih yang termasuk transaksi haram selain zatnya? Yang pertama itu adalah tadlis. Tadlis itu seperti yang teman-teman ketahui, yaitu adalah penipuan. Nah, harus memperoleh, jadi kedua belah pihak itu harus memperoleh informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu. Seperti itu. Jadi, dalam bahasa fikihnya, penipuan semacam itu disebut dengan tadlis. Jadi itu tadlis ya, penipuan. Dan dapat terjadi, dan tadlis itu teman-teman, ada 4 jenisnya, atau 4 hal yang tadlis itu bisa terjadi dalam 4 hal. Nah, yang pertama itu adalah kuantitas, tadlis kuantitas, tadlis kualitas, tadlis harga, dan tadlis barang. Nah, yang pertama adalah tadlis kualitas. Apa sih, kayak gimana sih tadlis kualitas? Nah, tadlis kualitas itu adalah penipuan dalam, tadlis kuantitas. Nah, maksudnya itu gimana sih tadlis kuantitas? Nah, kuantitas itu kan ini ya, ukuran atau seberapa banyak gitu kan kuantitas itu. Nah, jadi tadlis kuantitas itu adalah penipuan dalam hal kuantitas. Contohnya adalah apabila ada seorang pedagang yang mengurangi timbangannya, mengurangi takarannya, itu termasuk tadlis kuantitas. Seperti Allah juga berfirman mengenai tadlis kuantitas ini, yaitu di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
Jadi di situ artinya adalah kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Seperti itu. Jadi tadlis yang pertama adalah tadlis kuantitas, yaitu mengurangi takaran. Nah, lalu yang kedua adalah tadlis kualitas. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kualitas ini adalah tergantung dengan kualitas suatu produk atau mutu. Nah, di sini yaitu penipuannya berarti dalam bentuk kualitas, seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan, seperti itu. Penjual buah-buahan dalam keranjang, ya kadang kan tidak tahu. Orang yang bilang ini bagus semua isinya, padahal kita nggak tahu yang bawah-bawah itu bagus apa enggak buahnya, seperti itu. Nah, di sini penjual meyakinkan pembeli bahwa buah yang dijual dalam keranjang tersebut dalam keadaan segar dan bagus. Akan tetapi setelah pembeli membeli buah tersebut dan membukanya, itu ternyata ada yang buruk, seperti itu. Itu termasuk dalam tadlis kualitas. Jadi penipuan di dalam kualitas produknya, seperti itu. Dan itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga ada tadlis harga, yaitu penipuan dalam harga. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Contohnya itu seperti apa ya? Nah, contohnya di sini itu adalah gini. Kadang kan ada seorang tukang becak yang mereka itu menawarkan jasanya jauh lebih mahal kepada orang-orang asing. Ya, karena dianggap mereka nggak tahu harga pasar di Indonesia tentang jasa becak itu berapa. Itu termasuk tadlis harga. Dan itu tidak diperbolehkan. Lalu yang ketiga adalah tadlis barang. Ya. Bentuk tadlis yang terakhir adalah dalam waktu penyerahan. Contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya. Padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya. Seperti itu. Jadi ada 4 hal, tadlis tersebut bisa terjadi dalam 4 hal. Yang pertama adalah tadlis kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Lalu yang kedua ada goror, yaitu mentransaksikan sesuatu yang tidak pasti. Nah, secara bahasa, goror itu memiliki arti adalah kido, tipuan, atau gisi, kecurangan. Nah, Wahbah Zahaili menyebutkan jual beli goror adalah jual beli yang menyimpan bahaya yang merugikan salah satu pihak sehingga menghilangkan harta pihak pembeli. Seperti itu. Nah, goror ini terjadi apabila kita memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Seperti itu. Jadi segala sesuatu goror itu tidak diperbolehkan. Contohnya adalah ijon, ya. Terus menjual ikan yang masih di lautan, kan masih nggak pasti. Nah, kayak gitu, itu tidak boleh. Lalu yang ketiga ada ihtikar. Ihtikar itu apa? Ihtikar itu adalah merekayasa pasar dalam supply. Supply itu penawaran ya, supply. Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fikih itu disebut dengan ihtikar. Nah, ihtikar ini biasanya dilakukan dengan menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal atau yang biasa disebut monopoli. Nah, karena itu ihtikar ini disamakan dengan monopoli atau penimbunan. Seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan ya ihtikar itu, yaitu memonopoli pasar. Nah, di sini juga ihtikar itu terjadi bila syarat-syarat itu beberapa syarat itu terpenuhi. Yang pertama itu adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stok. Tadi kan disamakan ya, ihtikar itu disamakan dengan monopoli atau penimbunan. Jadi ini. Jadi kalau udah ada penimbunan kayak gini berarti ini ihtikar. Mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Lalu yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan. Ya,
Nah, lalu yang ketiga, itu ada mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Seperti itu. Lalu yang keempat ada al-ba'i al-najasi, yaitu sebuah permintaan palsu, memuji-muji kualitas dan kuantitas barangnya. Jadi di sini itu seolah gini ya, gimana ya? Permintaan palsu ini maksudnya itu dikarenakan penjual itu melakukan praktik bisnis dengan cara memuji-muji kualitas dan kuantitas barang-barangnya. Jadi pedagangnya atau pemasarnya itu mengatakan bahwa barang-barangnya itu baik aja gitu. Jadi seolah-olah itu barangnya itu nantinya akan ditawar atau dijual dengan harga tinggi kayak gitu. Nah, akibatnya apa? Orang lain itu akan yang melihat itu tadi akan terpengaruh dan tertipu dengan harga tersebut. Nah, padahal orang yang memuji dan membeli barang itu tak lain adalah temannya sendiri. Jadi gini, saya marketer, terus ada teman saya, ini barangnya bagus nih, bagus gitu, ini bagus barangnya gitu, pokoknya nggak ada cacatnya gitu. Nah, seolah-olah ini kalau itu nanti dijual mahal gitu, tapi sebenarnya yang ngomong itu teman saya gitu loh, kayak gitu. Jadi orang-orang itu yang beli yang di luar-luar itu yang beli bakal, oh iya bagus gitu, itu nggak, itu termasuk al-ba'i al-najasi seperti itu. Lalu yang ketiga ada riba. Riba itu teman-teman sudah tahu ya, tambahan atas modal dengan cara yang batil. Nah, di sini menurut pengertian bahasa berarti aziyadah, yang berarti tambahan. Yang dimaksudkan ini ialah tambahan atas modal dengan cara yang batil, baik penambahan itu sedikit maupun banyak. Nah, riba ini adalah salah satu termasuk dosa besar, teman-teman, dan secara jelas sudah Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, secara garis besar, riba itu dikelompokkan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, yang masing-masing itu adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Jadi ada dua, riba utang piutang dan riba jual beli, teman-teman. Nah, kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Nah, adapun yang kedua, riba yang jual beli itu terbagi lagi menjadi riba fadl dan riba nasiah, seperti itu. Jadi riba itu dikelompokkan menjadi dua, riba utang piutang dan riba jual beli. Nah, tapi yang utang piutangnya itu masih dikelompokkan lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Nah, yang riba jual beli ini juga dibagi lagi menjadi riba fadl dan riba nasiah. Lalu apa itu riba qard? Nah, riba qard itu adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Itu. Jadi minjamin uang ada tambahannya, ada keuntungannya bagi yang meminjami. Itu riba qard. Lalu yang kedua, riba jahiliyah, yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Sama aja. Tapi itu sistemnya seperti biasanya bunga-bunga itu yang kadang kita bayar karena nggak jatuh temponya tanggal segini. Tapi karena orang yang utang itu tidak bisa bayar, maka oke, diperpanjang tapi ditambahi ya gitu dari pokoknya. Itu riba jahiliyah seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada riba fadl. Riba fadl ini merupakan riba yang jual beli tadi, yaitu riba yang ditimbulkan akibat pertukaran barang yang sejenis.
tetapi tidak memenuhi kriteria, sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahan barangnya. Pertukaran seperti itu mengandung unsur ketidakjelasan nilai barang pada masing-masing pihak, seperti itu. Jadi ribanya itu karena kualitasnya tidak sama, kuantitasnya tidak sama, ataupun waktu penyerahan barangnya tidak sama. Lalu yang keempat tadi, yang keempat tadi ada riba nasi'ah. Nah, apa itu riba nasi'ah? Yaitu riba yang ditimbulkan akibat tukar-menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis, yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam, seperti itu. Lalu itu tentang riba dan macam-macam riba ya. Nah, di sini yang terakhir itu ada maisir, yaitu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Wah, itu namanya adalah perjudian. Secara sederhana, yang dimaksudkan dengan maisir itu atau perjudian itu adalah itu ya tadi. Nah, permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lainnya. Seperti itu. Nah, lalu contohnya seperti apa? Contohnya gini, dalam pertandingan sepak bola, dana partisipasi yang dimintakan dari dana para peserta tidak boleh dialokasikan untuk pembelian trofi atau bonus para juara. Allah telah memberikan penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maisir atau perjudian. Nah, di situ Allah berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk menghindari terjadinya maisir dalam sebuah pertandingan? Tadi kan contohnya adalah sepak bola tadi ya. Nah, pembelian hadiahnya itu yang untuk para juara itu tadi, itu bukan berasal dari dana yang merasa partisipasinya para pemain, melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding. Paham ya di sini maksudnya teman-teman? Jadi maksudnya tadi kalau sepak bola atau gini wes, kadang acara seminar, ya di situ ada door prize, ya kan? Ada door prize. Nah, di situ itu biasanya door prize-nya itu harusnya tidak diperbolehkan dari uang peserta yang membayar untuk seminar. Seumpama ada seminar, harganya itu 75.000 seumpama. Nah, door prize-nya itu uang untuk membeli door prize-nya itu tidak boleh diambilkan dari uang yang 75.000 dari setiap peserta itu. Tetapi karena di dalam acara seminar itu pasti ada panitia dan ada dana usaha. Ya kan, di sisi dana usaha. Nah, dana usaha itu biasanya kan mencari partnership, sponsorship kemana gitu. Nah, uang untuk membeli door prize-nya itu harus berasal dari dana sponsorship itu tadi. Kayak gitu, bukan dari uang peserta yang sebesar 75.000 itu tadi. Seperti itu, teman-teman. Lalu di sini tuh sebenarnya masih ada riswah. Ya. Apa itu riswah? Riswah itu adalah perbuatan yang memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, atau disebut juga dengan suap menyuap. Jadi itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Itu suap menyuap itu adalah riswah. Nah, suatu perbuatan akan dapat dikatakan sebagai perbuatan riswah jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Seperti itu. Nah, jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak yang lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, hal tersebut tidak termasuk dalam kategori riswah, melainkan tindak pemerasan. Jadi riswah ini suap menyuap yang dilakukan oleh dua orang, dan dua orangnya ini sama-sama emang berniat dan sama-sama sukarela gitu. Kalau salah satu di antaranya itu ada yang tidak rela, itu bukan riswah, tapi tindakan pemerasan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyinggung tentang praktik riswah ini, praktik suap menyuap ini. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya,
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi suap menyuap itu tidak diperbolehkan. Dan memakan harta orang lain itu juga tidak diperbolehkan. Itu beberapa hal yang termasuk haram selain zatnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah tidak sah akadnya. Nah, faktor ini merupakan transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram lil zatihi atau haram lil ghairihi maupun haram lil ghairihi. Nah, belum tentu transaksi ini juga menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu faktor-faktor. Apa aja faktornya? Yang pertama adalah rukun dan syaratnya tidak dipenuhi. Nah, rukun itu adalah suatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Pada umumnya, rukun dalam bidang ekonomi yaitu pelaku, objek, ijab, qabul, seperti itu. Nah, selain rukun, faktor yang harus ada untuk menjadikan akad menjadi sah atau lengkap adalah syarat. Nah, syarat itu apa? Syarat itu adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang-orang yang cukup cakap hukum. Nah, bila rukun sudah terpenuhi, tetapi syaratnya tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap, sehingga transaksi tersebut menjadi fasid atau rusak. Seperti itu. Lalu yang kedua, terjadinya ta'aluk. Nah, ta'aluk itu apa? Ta'aluk itu terjadi jika dihadapkan dengan dua akad yang saling dikaitkan. Masa berlakunya akad satu tergantung pada akad dua. Seperti itu. Contohnya, saya menjual barang X dengan harga 5 juta serta cicilannya kepada Gilang ya dengan syarat Gilang harus kembali menjual barang tersebut kepada saya secara tunai seharga 4 juta. Nah, transaksi tersebut haram karena ada persyaratan bahwa penjual bersedia menjual barang X tadi kepada pembeli asalkan pembeli kembali menjual kepada penjual gitu. Seperti itu. Nah, paham ya teman-teman? Itu ta'aluk. Lalu yang ketiga, terjadi two in one. Two in one itu adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh kedua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian. Balik lagi ke goror tadi ya. Itu mengenai akad mana yang harus digunakan seperti itu. Jadi itu tidak boleh. Jadi tidak sah karena akadnya itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, lalu terjadinya ta'aluk, yaitu menjual barang dengan syarat bahwa pembelinya itu akan menjual barang tersebut lagi kepada penjual. Nah, lalu yang ketiga adalah terjadi two in one, yaitu transaksi yang diwadahi oleh 2 akad sekaligus, seperti itu. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan presentasi dari kelompok E. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon maaf juga apabila terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya di forum diskusi yang telah disediakan oleh dosen kami. Terima kasih.